Serius nggak Trump mau ambil alih terusan Panama? Yuk, luruskan. Natal Desember 2024, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang baru akan dilantik tanggal 20 Januari 2025, bikin heboh dunia internasional gara-gara pernyataan di media sosial yang mengucapkan selamat Natal sih, tapi sambil nonjok tiga pihak. Yang pertama, Cina di terusan Panama. Yang kedua, Perdana Menteri Justin Trudeau dari Kanada yang dia panggil sebagai gubernur karena katanya udahlah Kanada jadi negara bagian Amerika yang ke-51 aja. Dan yang ketiga, dia juga mengatakan Greenland akan dibeli dari Denmark. Pokoknya pedes banget lah cuitan Donald Trump. Ada yang bilang bahwa pernyataan ini gertak sambal aja, tapi ada yang bilang juga bahwa pernyataan ini menunjukkan Amerika Serikat sudah mulai ikut-ikutan main hakim sendiri kalau soal wilayah. Dan bisa jadi Amerika sendiri gak peduli nih sama aturan main di dunia internasional. Jadi mirip-mirip sama Rusia dan Cina lah ya sebenarnya kelakuannya. Anyway, soal geopolitik kita bahas lain kesempatan, kita fokus aja ke soal terusan Panama. Intinya kata Trump begini, Cina itu beroperasi secara ilegal di terusan Panama. Dan Cina itu bikin Amerika Serikat nggak bisa berkata apapun soal manajemen di terusan Panama. Padahal kalau minta duit soal perbaikan di terusan Panama, dia akan mintanya sama Amerika Serikat. Jadi gimana nih? Menurut kamu Donald Trump itu serius atau enggak? Menurut saya, tiga hal. Pertama, kebiasaan Donald Trump itu kan bluffing ya, gertak sambal. Cuman menurut saya sih dia nggak joking, dia nggak bercanda. Donald Trump itu kalau menggertak biasanya sambil menutup pintu. Menutup pintu. Artinya kalau itu pintu atau kerjasama mau dibuka lagi, kamu harus nyembah tuh sama dia. Nah itu yang repot. Mana ada pemimpin negara lain yang mau nyembah negara lain. Jadi urusan negara kok seakan-akan disederhanakan dengan mendewakan Amerika Serikat. Nah akibatnya bisa dibayangin ya, pemimpin negara lain pasti juga jadi lebih keras. Presiden Panama, Jose Raul Mulino, menolak ya, akibatnya menolak berdialog dengan Donald Trump. Kata beliau, there's nothing to talk about, gak ada yang perlu dibicarakan. Panama juga menolak tudingan bahwa Cina lah yang selama ini mengelola manajemen dan menguasai manajemen terusan Panama. Panama juga menolak untuk memberikan hak eksklusif terusan Panama untuk hanya dilalui oleh kapal-kapal Amerika Serikat. Yang kedua, fix deh, Donald Trump itu ingin melanjutkan semua yang pernah dia mulai di periode 1. Salah satunya adalah untuk dengan sangat-sangat serius memusuhi Cina. Lebih dari itu, dia sekarang mulai melakukan tekanan pada pihak-pihak yang mendukung Cina. Jadi kalau saya lihat, Panama itu dilihat sebagai orang atau negara yang berbaik-baik dengan Cina dan makanya harus ditekan. Penghasilan dari bea kapal-kapal yang melintas di terusan Panama ini sangat signifikan loh artinya buat Panama. Totalnya itu 75% dari pendapatan negara yang datangnya dari unsur non pajak penghasilan alias non income tax di Panama. Wih, gede itu. Dan 30.000 lebih orang bekerja di terusan Panama. Dan kalau bicara soal kapal-kapal Amerika yang melintas di terusan Panama, ternyata banyak banget loh. 72% dari kapal yang melintas di sana itu asalnya dari Amerika Serikat. Yang ketiga, saya bayangkan sebagai pebisnis, Donald Trump nggak mungkin lah menggunakan cara-cara militer di tempat di mana dia mau ngeruk duit. Bisa nggak dagang itu Amerika Serikat kalau terusan Panama sampai dibom. Jadi menurut saya nggak sampai ke arah sana lah ya. Kalau terusan Panama ditutup, maka kapal-kapal dari Amerika Serikat harus rerouting, harus mencari jalan alternatif lewat Amerika Selatan. Dan itu butuh ekstra 22 hari. Pebisnis itu biasanya mematikan lawan tapi nggak mau rugi. Misalnya akuisisi perusahaan atau melemahkan musuhnya aja. Nah dalam kasus Panama ini, kita cek aja lah ke depannya apakah Amerika Serikat misalnya akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Panama atau presiden di Panama dibikin jadi lemah secara politik di dalam negeri. Nah ini yang namanya counter intelligence. Nah itu POV saya, apa POV kamu?
Tulis ya di kolom komen dan jangan lupa like, share, subscribe. By the way, satu lagi. Buat yang tertarik untuk dapetin in-house training soal geopolitik atau pengambilan keputusan dalam politik luar negeri, DM aja ya. Jadi kamu bisa juga dapat apa yang saya ajarkan buat para diplomat. Sampai jumpa, terima kasih. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.